Falaysa min man raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak senang sunnahku bukan bagian dari aku. Berarti sunnah di situ apa? Keseimbangan sisi ibadah kita hamba Allah dan sisi basyariah kita sebagai manusia biasa. Dan yang paling penting kalamnya di situ Nabi berbicara, akulah orang yang paling kenal Allah. Jadi intinya sunnah itu kenal Allah. Kenal Allah di mana? Di celana jingkrang, jenggot panjang, baju gamis, kopiah hitam, Pak Haji, atau di mana? Atau di kolbu? Saya mau tanya nih, yang pakai baju gamis apakah lebih alim dari yang pakai celana sarung? Sepakat ya? Sepakat. Yang saya berjenggot begini, apakah saya lebih takut kepada Allah? Yang sampingnya nggak berjenggot? Nggak jaminan. Di kampung saya kalau ada orang berjenggot disebut dukun. Maka ustadz-ustadznya nggak mau berjenggot. Guru saya berapa orang saya tanya, Abuya, Syekh muda. Dulu di sana tuh Syekh muda panggilannya, Syekh mudo. Kok Abuya ini nggak panjangkan jenggot? Jawabannya apa? Itu dukun. Saya bukan dukun, tukang hembus-hembus, bukan. Jadi seperti yang diceritakan Habib siapa kemarin? Yang antum cerita semua yang sudah diamalkan Habib Masyhur. Habib Masyhur saudaranya Habib Umar sudah mengamalkan semua sunnah kecuali Habib Abdullah. Habib Sahib Ratibul Haddad diceritakan oleh sahabat kita karena beliau sudah berkali-kali jadi guguriun di sana ya, ziarah ke kubur beliau. Di zamannya mengamalkan semua sunnah. Nabi poligami, dia poligami. Nabi sholat begini, dia sholat begini. Nabi ziarah, semua dikerjakan. Cuma satu yang tidak diamalkan, rambut gondrong. Kenapa? Karena rambut gondrong simbol orang-orang nakal di zamannya, simbol ahli bid'ah di zamannya. Padahal Nabi rambutnya gondrong Pak. Nabi itu tutup telinganya separuh. Jadi jangan benci kalian orang rambut gondrong. Padahal itu sunnah Nabi. Lebih banyak rambut di kepala atau rambut di sini? Kepala. Maka seharusnya lebih sunnah di rambut kepala atau rambut di sini? Nabi ngomong, ya, janganlah kamu belah rambutmu. Ya, ini uhibbu an, aku suka an attabi ahlul kitab fi malam umar. Selama tidak ada perintah dan larangannya, maka aku suka meniru ahli kitab. Ahli kitab itu rambutnya ke belakang seperti rambut dari Mekah, sampai kemudian kelompok yang keras melarang beliau ngajar di Mekah. Kumisnya cuma ditipiskan. Jadi bapak-bapak yang masih berkumis ini jadi punya dalil Pak ya. Yang kumisnya sudah dipotong Syafi'i, tapi jenggotnya belum Syafi'i. Imam Syafi'i berjenggot Pak. Kata Imam Syafi'i disunnahkan memanjangkan, kayaknya nunggu Kiai Atik Fahmi berjenggot panjang ini ya. Baik. Tapi kita nggak akan rusak masalah jenggot ya. Tidak akan rusak karena masalah jenggot. Orang musyrik Mekah ketika Nabi futuh Mekah masuk Islam semua, mereka itu kumisnya dibiarkan, jenggotnya panjang. Makanya muncullah kebolehan saat itu membiarkan kumis sedikit. Kenapa? Nabi sudah mengislamkan orang-orang musyrik Mekah. Maka masuklah bab ini ke bab anjuran dan makruh. Cuma masuk ke bab kebersihan. Karena orang musyriknya sudah masuk Islam. Maka saya tanya lagi, banyakkan rambut di atas bibir atau rambut kepala? Jika rambut kepala pun Nabi sudah bolehkan ala orang musyrik, apalagi cuma rambut? Itu cara memahami hadis ya. Tapi saya tetap saja lebih senang pakai jenggot begini Pak daripada pakai kumis ya. Mohon maaf ya, kita berbeda dengan para kubisiun.
Saya jadi paham, oh jika Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengalah dari modal rambut, wajar kalau kiai-kiai guru-guru saya di kampung dulu beliau tidak memanjangkan jenggot, karena jenggot di kampung kita dulu jadi simbol para dukuniun. Tapi sekarang sepertinya sudah berubah, ya. Inilah hikmahnya adanya perbedaan-perbedaan. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau saya panjangkan jenggot, ada jaminan nggak hati tidak menyimpan kebencian? Kalau saya berjenggot merasa lebih nunnah daripada orang lain, hatinya selamat nggak? Berarti hatinya tidak benar. Jika saya pakai serban, merasa lebih patut jadi imam, lebih pantas jadi imam daripada yang tidak berserban, hati saya masalah nggak? Masalah. Jika saya pakai sarung, pakai gamis, pakai kopiah, merasa lebih soleh daripada yang pakai celana, ini kolbu bermasalah. Berarti dia zahirnya pakai sunnah, batinnya belum. Inilah PR kita bersama. Sekarang muncul semangat orang mengamalkan sunnah, sayangnya baru sunnah yang zahir. Maka tolong kepada orang-orang tua, para ustadz-ustadz, ajarkan sunnah yang batin kepada yang muda-muda. Bapak-bapak ini bakal dibid'ahkan, akan dianggap orang ini ahlu bid'ah, kullu bid'atin dolalah. Tapi bapak ini nggak boleh ngamuk-ngamuk, nggak boleh marah-marah. Bisa nggak?